Loh, bahkan 2020 ini loh, bencana yang saya rasakan ini belum semuanya keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini saya merasa sedikit gelisah, tapi gelisahnya bukan ke arah takut, seperti was-was, tapi ya tidak bisa digambarkan begitu. Ini ada hubungannya dengan yang terjadi di kehidupan kita saat ini. Entah itu karena corona, entah karena masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita, entah itu masalah-masalah yang timbul. Itu semuanya adalah tanda-tanda alam yang ada di dalam dunia ini. Tanda-tanda yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita semuanya paham ini tuh tanda apa. Loh, bahkan 2020 ini loh, bencana yang saya rasakan ini belum semuanya keluar begitu. Bahkan ini sama halnya dengan yang dibicarakan berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin beratus-ratus tahun yang lalu. Ingat nggak teman-teman semuanya mengenai ramalan Joyoboyo? Ya, di sini ada beberapa hal yang unik. Ya, di situ mengatakan adalah tahun kembar, ongko kembar. Ongko kembar artinya adalah angka-angka yang kembar, yang sama. Nah, di situ akan ada yang namanya banyak sekali perubahan di sekitar kita, menghebohkan. Nah, dan banyak kan 2020 ini tahunnya sama, 2020 kembar. Banyak yang terjadi di sekitar kita. Bentar, coba saya cek dulu. Saya tidak begitu hafal mengenai ramalannya seperti apa, ramalan Joyoboyo, tapi ada pesannya di sini. Oke, ini saya bacakan ya. Di ramalan Joyoboyo terjadi tahun kembar. Ya, kembar berarti kan ini tahunnya 2020. Betul atau tidak? Nah, di sini ada kalimat yang mengatakan bahwa sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, bakal ketemu zamane langgar bubar. Langgar bubar. Ya, saya artikan. Sesuk yen wis ketemu tahun sing kembar, ya. Kalau nanti ketemu tahun yang kembar angkanya, langgar bubar. Langgar adalah musola, bubar artinya adalah bubar. Dan itu terjadi kemarin. Waktu pandemi sudah terjadi di Indonesia, musola dilarang untuk mengadakan sholat berjamaah. Bubar di situ, langgar pada bubar. Masjidnya korat karit. Apa namanya? Acak-acakan. Memang betul, masjid dilarang untuk mengadakan sholat berjamaah, sholat Jumat dilarang. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berubah. Ya, itu adalah tanda-tanda di ramalan Joyoboyo ini. Ka'bah ora keambah. Ya, jadi tidak didatangi. Ka'bah pun Makkah, ya, sempat ditutup, yaitu membuat gusar semua umat Muslim karena tidak dibuka, orang tidak bisa berkunjung di situ. Ada lagi begajul podo ucul. Begajul adalah para penjahat, para bajingan yang dilepaskan, podo ucul, dilepaskan. Benar atau tidak? Kawulo cilik podo keluwen. Orang-orang miskin yang nggak mampu, keluwen adalah kelaparan. Betul atau tidak? Ya, mencari makan susah, mencari rezeki susah pada saat pandemi ini. Ada lagi, para punggawa negara makarya nganti lali kaluwarga. Para pegawai, para pemimpin ini bekerja sampai lupa dengan yang di rumah, keluarganya dilupakan. Karena apa? Karena mengurusi negara, ya, punggawa negara. Seperti halnya medis, ya kan? Medis itu tidak bisa hubungan dengan keluarga karena dia fokus untuk menyembuhkan yang terjadi di tahun kembar. Ya, begitu. Tahun kembar 2020, saya rasa ini belum semuanya keluar. Bahkan nanti kalau kita yang saya rasakan, saya tidak berani mengatakan membocorkan rahasia, tapi saya rasa belum semuanya keluar di sini. Hal-hal yang mengejutkan di tahun ini. Wong ini aja baru berjalan setengah aja sudah seperti ini, apalagi nanti.
masih ada bulan 0808, ya kan, masih ada yang sama lagi, ongko-ongko kembar. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Bahkan saya pun rasa gelisah itu menyikapinya ya gini, saya hanya ingin menyampaikan saja agar semua orang, ya, semua lini masyarakat yang kalangan bawah, menengah ke atas, para selebriti, kemudian para pemimpin, semuanya harus waspada. Selalu tingkatkan keimanan kalian, kemudian waspada. Pokoknya saya mengatakan harus waspada di semua kesempatan begitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang tidak bisa menjelaskan nanti itu apa yang terjadi. Tapi saya merasa memang belum semuanya keluar. Karena apa? Karena yang terjadi itu bukan hal yang buruk saja, karena itu mengejutkan, membuat heboh, ya kan? Bukan hanya yang buruk, ya, yang saya rasakan itu bukan hanya yang buruk, tapi ya mungkin yang baik-baik mungkin bisa keluar begitu. Ya, saya doakan semacam itu. Entah mungkin itu obat dari bencana ini ditemukan di Indonesia, kan itu menghebohkan, ya kan? Entah itu suatu hal yang di luar nalar kita, bisa saja terjadi, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ya, saya ulang kembali, adanya ramalan Joyoboyo itu bukan membuat kita takut sebenarnya, sebagai rambu-rambu saja. Boleh kalian tidak mempercayainya karena kita tidak diperbolehkan, kan? Tidak diperbolehkan untuk mempercayai, ya. Tapi kalau ada yang percaya, ya monggo silakan. Saya tidak bisa melarang semua makhluk hidup. Wong pada punya pikiran masing-masing, kan. Kalau sudah diingatkan nggak bisa, ya udah, gitu. Resiko kan tanggung penumpang. Nah, ini kaitannya dengan spiritual agama, jadi saya tidak berani menyinggung jauh-jauh. Pokoknya itu, jika kalian ada rambu-rambu semacam itu, ya udah, harus hati-hati, ya. Apalagi kita adalah, saya sendiri pribadi orang Jawa, yang mana pasti ada ilmu titennya. Entah itu dulu raja-raja dulu mengatakan akan ada seperti ini, mungkin mereka lebih paham karakter di dunia ini, gitu ya, semacam itu. Oke. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, ya. Ingat kata-kata saya, kita harus hati-hati di semua kesempatan. Kemudian tingkatkan terus keimanan kalian, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, berbuat baik kepada sesama, ya. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja di tahun 2020 ini sampai ke depannya nanti, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Mugi-mugi jadi pembelajaran, ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.